Okay, now we are going to discuss about this text. The title of the text is Bad Smoking. This is analytical exposition text. So I'm going to read it and then we are going to try to understand. And then after that we are going to find out the structure of the text. Ya, jadi ini teks judulnya Bad Smoking. Teks ini adalah analytical exposition text. Ibu akan membaca, kemudian menjelaskan, dan kita akan tahu struktur teksnya. So, bad smoking. Smoking is a bad habit that we must avoid. Nah, ini adalah teks paragraf pertama itu adalah tesis. Tesis itu adalah menyampaikan pandangan secara umum, pendapat secara umum. Dan tesis ini harus diperjelas dengan argumentasi-argumentasi di paragraf selanjutnya. Jadi smoking is a bad habit that we must avoid. Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa smoking itu, merokok itu adalah kebiasaan yang buruk. Hampir semua orang mengatakan demikian. Dan kita harus menghindarinya. Itu tesis. Kemudian kalimat selanjutnya, commonly, secara umum, most people start smoking because of peer pressure. Jadi secara umum orang mulai merokok itu karena diajak teman, kemudian depression, atau karena ada masalah, need to lose weight, atau misalnya ingin turun berat badan, to relax, untuk merasa relax, or to fit in, atau untuk bergaul supaya bisa diterima di lingkungannya. For young people, itu juga semua adalah hal kebenaran umum. Jadi di tesis ini disampaikan apa-apa yang menjadi kebenaran umum. So for young people, untuk orang muda, they usually start to smoke to feel better about themselves. Mereka juga berpikir bahwa merokok itu untuk merasa nyaman atas dirinya, feel better, merasa lebih baik. Kemudian they think that it is the only way to get through their problems. Jadi dia berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mereka keluar dari masalah. Nah, hal-hal di atas ini yang disampaikan di paragraf pertama ini, semuanya ini adalah apa-apa yang muncul di sebagai pendapat umum yang bisa ditemukan di berbagai artikel dan sebagainya. Nah, pendapat ini diperkuat oleh pendapat sendiri, yaitu di paragraf berikutnya, yaitu paragraf argumentasi atau argumentation. Jadi paragraf pertama itu mengenai tesis, diperjelas oleh paragraf selanjutnya, yaitu argumentation. Argumentation itu bisa pendapat sendiri atau pendapat para ahli untuk apa? Untuk memperjelas, untuk memberi penekanan, untuk memberi paparan apa yang sudah disampaikan di tesis di atas. Actually, smoking is not good for our health. Ini merupakan pendapat bahwa smoking itu adalah, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. It causes lung cancer. Jadi setelah membaca, setelah mengetahui, akhirnya bisa berpendapat. Salah satu pendapatnya adalah bahwa rokok itu mengakibatkan kanker, bad breath, nafas yang tidak baik. Kemudian yellow teeth or nail, jadi gigi yang kuning, kuku yang kuning, bronchitis katanya, and other disease, dan penyakit-penyakit lainnya. But mentally, secara mental, if someone has been smoking, they can encounter some loss of concentration or balance that can affect their social life. Actually, smoking can become very addictive and kill more people than car accident, marijuana, illicit drug,
etc. Murder. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa jadi secara mental jika seseorang merokok itu dia akan kehilangan konsentrasi atau keseimbangan hingga akhirnya mempengaruhi hidupnya. Dan merokok itu sebetulnya sangat adiktif, sangat kecanduan, membuat kecanduan dan bisa membunuh banyak orang dari lebih banyak dari kecelakaan lalu lintas atau dari karena drug dan sebagainya, bisa sebagai pembunuh karena merokok ini ada perokok pasif, ada perokok aktif. Perokok aktif mengakibatkan orang jadi merokok pasif karena asapnya dihirup banyak orang gitu. Jadi itu yang disebut membunuh. Nah, ini pendapat banyak argumentasi ini menguatkan yang mana yang menguatkan di paragraf yang ini, smoking is bad habit that we must avoid. Kemudian apalagi bahwa smoking itu katanya bahwa orang-orang yang merokok itu dikarenakan banyak hal. Nah, ini smoking is a bad habit. Kenapa bad? Dijelaskan lagi di bawahnya. Kenapa bad? Karena not good for our health, ya enggak? Kemudian cause lung cancer. Itu kenapa? Jadi bad habit di tesis di paragraf pertama ini dijelaskan lagi, diperjelas lagi dengan argumentasi yang menguatkan. Yang menguatkan yang mana? Yang kata-kata bad habit we must avoid. Tuh, jadi paragraf kedua ini adalah sebagai penjelas atau argumentasi mendukung apa yang disampaikan di tesisnya. Smoking is bad habit that we must avoid. Kenapa dibilang begitu? Kenapa dibilang kebiasaan yang buruk dan kita harus menghindarinya? Karena itu disebutkan di sana not good for our health, itu kan tidak bagus buat kesehatan dan sebagainya disampaikan di sana. Keburukan-keburukan atau kerugian-kerugian dari merokok disampaikan di paragraf kedua untuk mendukung tesisnya. Nah, yang ketiga, paragraf ketiga adalah from the reason above we can conclude that smoking is a bad habit that does not give us any advantages. Jadi disimpulkan dari paragraf 1 paragraf 2 disimpulkan bahwa jadi paragraf ketiga ini adalah conclusion, kesimpulan bahwa we can conclude that smoking is a bad habit, bahwa smoking itu adalah kebiasaan yang buruk dan tidak memberikan banyak manfaat. Oke. Itu saja. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya ya.